Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Masih bersama saya, Kuki Eko Susanto, dalam Matematika Senyum, Matematika yang menyenangkan. Marilah kita awali kegiatan belajar dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Amin. Pada pertemuan yang keempat ini melanjutkan dari kegiatan yang sebelumnya. Yang akan kita bahas kali ini adalah ukuran pemusatan data, yaitu pada sub median dan modus. Nah, kompetensi dasarnya antara lain untuk aspek pengetahuan, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian yang aspek keterampilannya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tujuan dari pembelajaran kali ini meliputi setelah berdiskusi dan menggali informasi melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik diharapkan dapat memiliki sikap religi, rasa ingin tahu, proaktif, disiplin, serta demokratis dalam menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data. Dalam kali ini yang akan kita bahas adalah median dan modus. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik diharapkan dapat memiliki sikap religi, rasa ingin tahu, proaktif, disiplin, serta demokratis dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data, baik berkelompok maupun data tunggal. Nah, sekarang mari kita pelajari untuk materi median dan modus. Masih ingatkah apa itu median? Saat kalian di SMP tentu saja masih ingat ya. Baik. Nah, median adalah suatu nilai yang membagi data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke data yang terbesar. Kemudian dibagi menjadi dua bagian yang sama banyak, atau lebih dikenal dengan istilah nilai tengah. Nah, berapa median data berikut? Kalian perhatikan di bawah ini. Contoh yang pertama, kita punya data 2, 3, 6, 4, 7, 4, 6, 7, 3. Nah, dari awal bahwa median itu, ini namanya data tunggal. Data ini kan masih tersebar, belum terurutkan. Sehingga sesuai dengan aturan, median tadi harus diurutkan dari data terkecil sampai ke data yang terbesar. Sehingga dapat kita uraikan 2, 3, 4, 4, 6, 6, 7, 7. Nah, dengan demikian data ini kan sudah diurutkan. Nah, setelah itu karena datanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, datanya kan 9. Karena 9 berarti kan data ini ganjil. Karena data ini ganjil, maka yang ada di tengah berarti data kelima. Benar sekali. 1, 2, 3, 4. Nah, yang di tengah-tengah adalah 4. Maka median dari contoh data tunggal yang pertama ini, mediannya adalah betul 4. Kemudian contoh yang kedua, kita punya data 4, 7, 9, 5, 6, 8, 9, 4, 6. 6 lagi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, data ini ada 10 data. Berarti setelah kita urutkan, data ini ternyata ada yang tengah-tengahnya ada 2. Bagaimana kita menentukan nilai mediannya kalau datanya ternyata yang di tengah ada 2?
Nah, maka nilai yang di tengah ini kita tambahkan, kita bagi dengan 2, sehingga mediannya tetap betul 6. Nah, maka kita dapat mengambil kesimpulan median data tunggal, yaitu jika banyak datanya ganjil, maka mediannya adalah data yang terletak tepat di tengah setelah diurutkan. Ya, saya ingatkan lagi, setelah data itu diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Namun, kalau datanya genap, maka mediannya adalah rata-rata dari data yang terletak di tengah setelah diurutkan. Nah, sekarang perhatikan bagaimana menghitung median data berkelompok. Ini satu contoh. Ini namanya data berkelompok yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Kemudian contoh yang kedua, data berkelompok tetapi disajikan dalam bentuk histogram. Nah, bagaimana penyelesaiannya dari contoh-contoh tadi? Perhatikan, ini data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, bagaimana kalau datanya yang tadi diselesaikan dalam bentuk histogram? Maka histogramnya harus diubah dulu menjadi bentuk distribusi frekuensi seperti ini. Untuk menyelesaikan median data berkelompok, dapat kita tentukan ME itu adalah simbol dari median, sama dengan TB itu adalah tepi bawah, ditambah P ini adalah panjang kelas, dikali setengah kali N di sini adalah banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah 40, betul. Dikurangi FK. FK adalah frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median itu sendiri. Nah, bagaimana? Langkah yang pertama untuk menentukan median adalah kita tentukan F-nya dulu atau frekuensinya, yaitu diambil dari nih jumlah banyak data. Nah, kita masukkan 40 dibagi 2. Ini baru menentukan letak. Sehingga 40 dibagi 2, 20. Karena 20 berarti 12. Ya, karena berada di tengah-tengah. Caranya bagaimana? Ini karena 20 harus memenuhi 20. Contoh, 3 tambah 6 baru 9, kurang karena kita butuh 20. Ingat, data selalu dimulai dari data yang terkecil. Ya, karena median tadi adalah data yang diurutkan dari data terkecil ke terbesar. Jadi harus dimulai dari data terkecil. 3 kurang, kita tambah 6 baru 9, belum memenuhi 20. Kita tambah lagi, ya, 9 ditambah 8 menjadi 17. Karena belum memenuhi, kita tambahkan kelas setelahnya, yaitu kita tambah 12 menjadi berapa? Betul sekali, 29. Sehingga nilai 29 itu kan memenuhi. Maka 12 ini menunjukkan frekuensinya. Ya, 12 adalah frekuensi median. Nah, kalau sudah ketemu frekuensi median, untuk menentukan yang lain mudah. FK ini adalah frekuensi kumulatif. Berarti kita tambahkan sebelum frekuensi median ini, yaitu 3 ya, ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 17. Kemudian kita tentukan P. P ini adalah apa? Panjang kelas. Panjang kelas yaitu 11 sampai 20. Kita hitung aja 11 sampai 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada 10 data. Kemudian kita tentukan tepi bawah. Tepi bawah itu ngambilnya dari kelas ini.
Nah, ini. Sehingga ini kan batas bawahnya 41. Kita kurangi dengan 0,5. 0,5 itu kita gunakan aturan Stargast, di mana untuk menentukan tepi bawah, yaitu batas bawah dikurangi dengan setengah dari satuan ukuran terkecil. Nah, satuan ukuran terkecilnya adalah 0,5. Sehingga 41 dikurangi 0,5 adalah 40,5. Sehingga kalau semua ini sudah bisa kita tentukan, kita gampang. Nah, median itu sama dengan kita masukkan tepi bawahnya tadi 40,5 masuk, ditambah panjang kelas yaitu 10 dikali setengah dari banyaknya data tadi 40 dikurangi FK-nya adalah frekuensi kumulatif tadi udah kita hitung 17 dibagi dengan frekuensi median yaitu 12. Sehingga cara menghitungnya adalah setengah kali 40 kan 20 kurangi 17. Oke, betul, 3. Nah, 3 boleh dikalikan 10 dulu boleh, atau 3 ini dibagi 12 kan menjadi seperempat. Seperempat dikali 10. Nah, ini tidak boleh ditambahkan dulu, harus 10 dikalikan hasilnya tadi. Ya, sehingga 10 dikali hasilnya tadi seperempat adalah 2,5 atau 2,5. Sehingga 2,5 ditambah 40,5 sama dengan 43. Begitu untuk data berkelompok. Next. Nah, sekarang kita pelajari modus. Masih ingat apa itu modus? Ya, modus adalah datum yang nilainya sering muncul atau datum yang frekuensinya paling besar. Ini kalau data berkelompok. Nah, kalau data tunggal yaitu yang sering muncul. Contoh. Nah, modus ini ada 7, 3, 4, 2, 3, 6, 4, 7, 4, 6, 7, 3, 7. Nah, berapa nilai modusnya? Karena 3 hanya berapa ini? Hanya ada 3. 4-nya juga ada 3. 6-nya cuma 2. 7-nya ada 4. Maka yang paling sering muncul adalah 7. Sehingga modusnya adalah betul 7. Nah, sekarang contoh berupa tabel. Ini namanya data berbobot. Ada kelompok nilai, ada kelompok frekuensi. Nah, nilainya ada 4, ada 6. 5-nya ada 4. 6-nya ada 20. 7-nya ada 31. 8 ada 56. 9 ada 32. 10 ada 28. Nah, yang diperhatikan adalah frekuensinya. Mana yang paling besar? Nah, karena berupa tabel. Mana yang paling besar? Betul sekali. Yang paling besar adalah 56. Karena 56 ini adalah yang paling besar, maka ini menunjukkan bahwa modusnya itu adalah 8. Nah, karena yang paling besar adalah 56, sehingga modus dari data ini adalah 8. Sekarang modus untuk data tunggal, kita ambil kesimpulan bahwa modus dari data tunggal adalah data yang memiliki frekuensi paling banyak atau paling besar. Nah, bagaimana kalau menghitung modus data berkelompok? Contoh seperti ini. Ya, ada data yang berupa tabel frekuensi, ada yang bentuknya histogram. Nanti kalau histogram harus diubah dulu ke bentuk tabel. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan. Modus sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Nah, apa itu D1? Syarat untuk menentukan modus harus kita tentukan dulu frekuensi modusnya. Berapa toh frekuensi modusnya? Ingat tadi
bahwa frekuensi modus itu frekuensi yang paling besar. Yang paling besar berapa? 12. Nah, karena 12, maka ini letak dari menghitung semuanya. Sekarang D1. D1 itu frekuensi modus dikurangi sebelumnya. Jadi 12 dikurangi dengan 8. Maka hasilnya 4. Betul sekali. Jadi 12 dikurangi 8, 4. Ini sebagai D1. Kemudian D2-nya yaitu frekuensi modus dikurangi sesudahnya. Jadi 12 dikurangi 6. Ini sebagai D2, yaitu hasilnya tepat 6. Kemudian panjang kelasnya masih sama, yaitu 11 sampai 20, ada 10 data. Sehingga untuk menentukan seperti ini ya, D1 tadi ingat bahwa frekuensi modus dikurangi, ini dikurangi sehingga ini masuknya ke sini. Oke. Kemudian D2-nya, nah ini D2. Sehingga kalau sudah kita bisa menentukan D1 dan D2, kita tinggal bisa menghitung. Sehingga tepi bawahnya yaitu tadi tepat 41 dikurangi 0,5 adalah 40,5 ditambah 4 dibagi, ini ingat ini jangan ditambahkan dulu. Jadi yang di dalam kurung ini kita selesaikan dulu. Jadi 4 dibagi 4 tambah 6, nah ini tidak boleh dicoret juga. 4 bagi 4, 1, nah ini salah juga. Jadi 4 tambah 6 ini harus dihitung dulu. Jadi 4 tambah 6, 10, baru 4 dikali 10, 40 dibagi 10 sama dengan 4. Sehingga 40,5 ditambah 4 sama dengan tepat 44,5. Nah, demikian untuk pembelajaran kali ini. Kita akan bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk menghitung median dari data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dapat dilakukan dengan rumus ME sama dengan tepi bawah ditambah P dikali setengah N dikurangi FK dibagi dengan F atau frekuensi. Dan ini menyimpulkan FI boleh. Kemudian untuk modus dapat diambil kesimpulan data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dapat dilakukan dengan rumus MO sama dengan TB tepi bawah ditambah panjang kelas dikali D1 ya, tadi selisih atau frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelumnya, D2-nya adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Sampai jumpa untuk pembahasan pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.